Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركة. أشهد أن لا إله إلا الله دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لن يزغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatizi yang saya muliakan, bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, dan Rasul juga mendoakan kepada kita yang terbangun di pagi hari, di mana ini merupakan salah satu doa yang sangat luar biasa, yaitu doa Allah barik ummati fi buhuriha, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatmu di pagi hari. Maka kita menjawab doa tersebut dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Hadirkanlah rasa dalam menjawab doa Rasulullah SAW itu pada saat kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini. Semoga apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW itu dijawabkan oleh Allah dan diberikan kepada kita, sehingga hari kita penuh dengan keberkahan. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah, sehingga nanti kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat bagi Rasulullah SAW, dan akan disuguhkan dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kalau kita mentadabburi bagaimana perjalanan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itu akan menjadi sebuah ibrah kepada kita, menjadi pelajaran penting kepada kita, agar kita menjadikan Rasulullah SAW itu adalah sebagai suri tauladan kita dalam segala aspek tatanan kehidupan, terlebih dalam hal berdakwah, di mana Al-Quran memotret sebuah ayat dan itu mengingatkan kepada kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Kahfi ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Shadaqallahul 'azim. Di sini Allah menasihati Rasulullah SAW. Bayangkan, manusia mulia tersebut disuruh bersabar oleh Allah. Rasul
itu manusia mulia, manusia yang paling baik di atas jagat raya, orang yang paling dicintai oleh Allah. Namun Allah mengingatkan Rasulullah, wahai Muhammad, wasbir nafsak, bersabarlah dirimu. Kepada siapa Rasul disuruh bersabar? Ma'alladzina yad'una rabbahum, terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menyuruh kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal 'ashi, yaitu orang-orang yang menyembah Allah pada saat pagi hari, pada saat harinya, dan pada saat malam harinya. Siapa mereka? Yaitu para sahabat. Sahabat Rasulullah SAW itu adalah generasi terbaik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Generasi yang paling baik itu adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 3 generasi ini itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai generasi terbaik. Bayangkan, pada saat tidak ada teknologi apapun, pada saat itu mereka bisa mempercayai terhadap apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kegiatan mereka tidak ada seperti kita. Kegiatan mereka itu adalah menyembah Allah, taat kepada Allah di pagi hari, di harinya, dan di malam. Tapi dalam kondisi seperti itu, Rasul disuruh bersabar kepada mereka. Maka hari ini pada saat kita berdakwah di jalan Allah, ada sesuatu yang kita lakukan untuk apa? Untuk supaya ada agama Allah ini yang menyembahnya sampai dengan hari akhirat. Ada orang yang mengatakan kepada kita, ada orang yang memfitnah kita. Maka ingat ayat ini, wasbir nafsak, bersabarlah dirimu. Dulu Rasul itu dikelilingi oleh orang-orang yang memang taat dan patuh kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, tapi disuruh bersabar. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kalau bahasa pasarannya, orang-orang di sekitarnya itu adalah rimu, angkut, gelugong. Disuruh, sangat wajar bagi kita untuk bersabar. Kenapa? Karena Rasul saja dulu yang mempunyai komunitas, masyarakat di sekitarnya itu adalah jelas-jelas orang yang taat kepada Allah, menyembah Allah, itu disuruh bersabar. Maka hari ini adalah sebuah pelajaran penting kepada kita. Jangan pernah putus asa pada saat ada orang yang mengatakan kepada kita sesuatu yang memang kita tidak melakukannya. Maka jangan pernah putus asa. Apa yang tidak disampaikan kepada saya pada saat saya berbicara di atas mimbar ini, berkampanye tentang ekonomi umat, membuat supermarket dari dana wakaf, apa yang dikatakan kepada saya? Apa itu Ustaz ngomong di atas mimbar bicara tentang Baitur Rahman, ternyata beliau juga menjadi pengurusnya. Emang salah apa menjadi pengurus? Salah apa? Emang saya ambil uang di situ? Wallahi saya katakan kepada jamaah semua, setiap barang yang saya makan dan saya ambil di situ saya bayar. Tidak ada satupun yang saya ambil dengan gratis. Kenapa? Karena saya akan mempertanggungjawabkannya semua di hadapan Allah nanti di hari akhirat. Termasuk kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang seperti itu. Mereka akan berhadapan di hadapan mahkamah Allah di hari akhirat, akan mempertanggungjawabkan semua omongannya. Maka saya tidak akan marah. Kenapa? Karena Rasul saja yang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang jelas-jelas dipuji. Mereka itu adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran dipuji, disuruh bersabar. Apalagi kita, manusia yang tidak jelas, mendapatkan orang-orang seperti itu. Maka apa yang harus kita sampaikan? Sampaikan kepada diri kita, bersabarlah. Selama engkau tidak pernah bermaksiat kepada Allah, jangan pernah ragu. Kenapa? Karena Allah yang akan membantu kita, karena Allah yang akan melindungi kita. Tapi kalau seandainya kita bermaksiat kepada Allah, disitulah celah bagi kita untuk tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Apa bedanya orang yang bertakwa dengan orang-orang yang membuat kemaksiatan kepada Allah?
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali fitnah-fitnah yang memang itu ditebarkan. Terlebih pada saat kita melakukan kebaikan. Pada saat kita melakukan kebaikan, ada orang yang memang tidak senang. Dan itulah fungsinya iblis, fungsinya syaitan untuk terus menggoda. Kendati mereka juga ke masjid, tapi ngapain mereka ke masjid? Lihat ayat ini mengajarkan kepada kita, wala ta'du 'ainaka anhum, jangan pernah kita berpaling mata kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul, wahai Muhammad, jangan pernah engkau berpaling matamu terhadap mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, dikarenakan engkau menginginkan sesuatu dari dunia. Nah, pada saat seseorang dia menginginkan zinatul hayatid dunya, maka dia akan tersingkir. Ini adalah siklus penjaringan secara naturalisasi. Orang-orang yang menginginkan laba, orang-orang yang menginginkan keuntungan dalam hal agama, itu mereka semua akan tersingkir. Tersingkir dari komunitasnya. Percayalah, ini janji dari Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, jangan pernah berpaling, jangan pernah galau, dikarenakan apa? Keinginan dunia yang ada di dalam diri kita. Pada saat ada keinginan tersebut, maka seseorang itu akan tersingkirkan dalam komunitasnya, dalam ruang lingkup keimanan. Ini sebenarnya pelajaran penting bagi kita. Untuk apa semua ini kita lakukan? Dikarenakan agar ada orang yang memuji Allah sampai dengan hari akhirat di rumah ini, di masjid ini, di tempat ini. Ini sebenarnya bagi kita. Berbagai macam aktivitas kita lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu membaca dalam beberapa tafsir, Imam Ibnu Ashur menjelaskan siapa sebenarnya mereka orang-orang yang disuruh bersabar ini. Beliau menjelaskan mereka itu adalah ahlu sufah. Ahlu sufah, kalau misalnya Bapak Ibu pergi salat di Masjid Nabawi, itu sebelum payung, ada payung yang terbuka itu adalah batas akhir masjid dari awal. Ada tulisan nanti nama Muhammad, Umar, Utsman, Ali, Abbas sampai dengan ujung sana. Yang ada bulat-bulat hijau itu adalah batas akhir Masjid Nabawi dulunya. Sampai dengan ujung. Kalau seandainya ini adalah kuburannya, sampai dengan ujung sini, ini adalah batas Masjid Nabawi dulu. Ahlu sufah itu adalah orang yang duduk dan tidak mau melakukan apapun kecuali beribadah kepada Allah. Mereka itu tidurnya di masjid. Itu yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Ashur. Siapa di antara mereka? Di antara mereka itu adalah Abu Hurairah. Bayangkan, Abu Hurairah itu pernah terjatuh pingsan. Terjatuh pingsan, Bapak Ibu. Dipikir oleh sahabat yang lain, beliau itu kena ayan, sawan bahasa Aceh. Ternyata tidak, ditanya, kenapa engkau pingsan? Aku kelaparan. Kelaparan karena tidak ada makanan yang bisa dimakan, sehingga beliau itu pingsan. Kenapa beliau tidak bekerja? Karena beliau fokus menulis semua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dedikasinya dirinya agar apa? Agar kita mengetahui semua detil apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan 5.000 hadis. 5.000 hadis. Hari ini kita mengetahui bagaimana jalan Rasul. Apa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah itu berkat dikarenakan adanya catatan yang ditulis oleh Abu Hurairah. Kalaulah seandainya beliau tidak mengabdikan diri beliau seperti itu, maka kita tidak mengetahui tentang agama. Maka sangat kejam kalau seandainya kita mengatakan kepada beliau belajar itu dikarenakan untuk mendapatkan dunia. Tidak. Walaupun beliau itu mendapatkan kenikmatan dunia sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Dulunya pada saat beliau itu hidup bersama Rasul, itu adalah orang yang miskin, tapi dikarenakan mengejar akhirat, beliau meninggal di dalam istana. Hal yang sama
Hal yang sama pada saat seseorang mendedikasikan dirinya untuk memperjuangkan agama Allah ini. Bayangkan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu meninggal di umur 100 tahun, mempunyai anak lebih dari 100, dan beliau mempunyai harta kekayaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang didoakan oleh Rasul. Rasul mendoakan kepada Anas bin Malik, mengabdi selama 10 tahun. 10 tahun tidak pernah dibayar, mempersiapkan segala kebutuhan Rasulullah SAW. Pada saat Rasul ingin berwudu, Anas yang menyiapkan semua kebutuhan. Sandal, Anas yang menyiapkan. Hari ini siapa di antara kita yang mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan sandal salat Rasul? Siapa di antara kita yang mempunyai kesempatan untuk menyiapkan air wudu Rasulullah SAW? Maka Rasul mendoakan kepada Anas 3 hal: umur panjang, banyak keturunan, dan mudah rezeki. Ini dalil bahwasanya boleh berdoa kepada seseorang untuk panjang umur. Panjang umurnya dengan keberkahan. Jangan kita haramkan. Jangan kita katakan sesuatu yang kita tidak ketahui. Karena Rasul sendiri yang meminta umur Anas itu panjang dan berkah umur. Itu adalah potret orang-orang pada saat mereka mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti mereka dengan hina-hina. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah pernah kalian mengikuti orang-orang yang mempunyai hatinya itu lalai terhadap kami. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan mereka menginginkan hawa nafsu mereka. Karena kesemuanya itu, kesudahannya itu adalah kehancuran. Pada saat ada pimpinan yang jelas-jelas tidak condong hatinya kepada Allah, tidak ada kepemilikan hatinya itu untuk mensukseskan agama Allah. Pada saat dia menjadi pemimpin, tidak ada opsinya, misinya, visinya itu ada agar lebih banyak orang yang bertakwa kepada Allah, agar lebih banyak orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena dalam orientasinya itu adalah bagaimana setelah dia menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin pada periode berikutnya, dan dia mempunyai keturunan yang akan menjadi pemimpin lagi, diwariskan. Seakan-akan jabatan itu adalah warisan. Ini yang paling bahaya. Pada saat seseorang itu tidak diberikan amanah jabatan tersebut, dia protes. Kenapa saya tidak menjadi kepala ini? Kenapa saya tidak menjadi duduk di sini? Kenapa? Seakan-akan jabatan tersebut adalah warisan yang memang harus diwariskan kepada dia. Padahal kesemuanya itu adalah amanah. Maka Allah mengingatkan kepada kita, jangan pernah kamu mentaati orang-orang yang tidak mempunyai hati untuk mendukung ajaran agama Allah ini. Kenapa? Karena setiap mereka itu ujungnya, akhir-akhirnya mereka itu akan mendapatkan kebinasaan. Dan ini bukan perkataan saya, ini adalah janji Allah. Apa yang kita bacakan subuh ini adalah sebuah kepastian. Tidak percaya, lihatlah beberapa kasus pada saat seseorang dia menduduki sebuah amanah, menempati sebuah jabatan, dan dia itu tidak melakukan amanah tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dia khianati amanah tersebut. Kalau tidak ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara ataupun terus bermasalah. Tapi lihatlah, ada orang yang sama sekali tidak mempunyai niku-niku, tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pada saat dia tidak lagi mempunyai jabatan, aman. Ke masjid dia aman, ibadah dia aman. Sehingga inilah sebenarnya janji yang memang harus kita patuhi. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan kepada kita, jangan pernah taat, patuh kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena mereka mempunyai pimpinan mereka, yaitu hawa nafsu mereka. Pada saat seseorang dengan amanah yang diberikan dan dia mengedepankan hawa nafsunya, maka kehancuranlah yang akan mengikuti. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.